Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mirna SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai parabola. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yaitu yang pertama yaitu saya sendiri Ranila Rastika dengan NIM 22029155. Selanjutnya yaitu ada Reni Kartika dengan NIM 22029036. Selanjutnya ada Vela Zahira dengan NIM 22029165. Selanjutnya itu ada Tiara Femilia dengan NIM 22029110. Yang terakhir ada Tri Agnes Irlano Putri dengan NIM 22029155. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai parabola. Parabola di dalam matematika dikenal sebagai tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke suatu titik tertentu sama dengan jaraknya ke garis tertentu. Titik tertentu tersebut disebut dengan titik fokus dan garis tertentu disebut dengan garis dielektris. Berikut kita masuk kepada contoh gambar parabola. Pada gambar, tegak lurus dielektris disebut sumbu simetri parabola. Sedangkan sumbu simetri memotong parabola di puncaknya. Dan garis melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu simetri dan memotong parabola di dua titik disebut dengan latus rectum. Berdasarkan titik puncaknya, parabola dibedakan menjadi dua, yaitu parabola dengan puncak di O dengan koordinat 0,0 dan parabola dengan pusat di A, B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai parabola. Oke, kita mulai dengan apa itu parabola. Kita sudah pernah melihat irisan kerucut. Jadi kalau kita lihat di sini gambar parabola seperti ini. Kita lihat di sini ada koordinat kartesius disebut parabolanya. Parabola ialah hasil irisan kerucut. Kemudian di sini kita akan mengenal ada dua kata, yaitu sumbu parabola dengan puncak parabola. Jadi, koordinat kartesius sumbu Y dan sumbu X disebut dengan sumbu parabola. Kalau digambar, sumbu X adalah sumbu parabola. Ia terletak di tengah-tengah. Kemudian, titik puncaknya yaitu dengan koordinat 0,0. Nah, kalau kita lihat di titik O, kita perhatikan di titik O yaitu jarak ke titik F ini sama dengan jarak titik O ke garis dielektrik. Kita lihat di sini, kita bisa menggambarkan garis dielektrik adalah di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Tentukan titik fokusnya di sini, maka kita buat juga titik yang jaraknya sama dengan titik 0. Setelah itu, kalau garis dielektrik, kalian tinggal tarik saja di sini yang sejajar dengan sumbu Y. Titik fokus satu titik. Setiap titik ini akan mempunyai jarak yang sama terhadap garis dielektrik dan titik fokusnya, sehingga terjadilah gambar yang melengkung seperti ini. Bagaimanakah cara membuat parabola? Nah, kita lihat definisi daripada parabola itu sendiri. Parabola merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik dan terhadap garis, yaitu garis dielektrik. Nah, di sini jadi parabola ini kumpulan titik-titik karena dihubungkan jadilah parabola. Semua titik di sini mempunyai jarak yang sama terhadap kedua garis, yaitu jarak sama terhadap suatu titik fokus, yaitu titik F, dan satu lagi jarak yang sama terhadap garis ini disebut dengan garis dielektrik. Garis dielektrik yang terjadi di sini makanya menggunakan tanda seperti ini, artinya yaitu jaraknya sama. Menggunakan rumus jarak yang kita peroleh yaitu PF adalah jarak P ke titik fokus. Menggunakan rumus jarak di sini misalnya posisi P yaitu X, Y, dan kemudian titik F yaitu titik fokus dengan koordinat P, 0. Maka jaraknya itu adalah X dikurang P dikuadratkan, kemudian ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan. Maka jadinya adalah akar X kurang P dikuadratkan ditambah Y. Kemudian satu lagi yaitu jarak PQ, dengan Q adalah jarak titik dielektriknya. Di sini koordinatnya di mana F yaitu P, 0 berarti O ke F panjangnya sama dengan O ke A juga jaraknya sama. Sehingga jarak PQ adalah akar X ditambah P dikuadratkan ditambah Y dikurang Y dikuadratkan. Maka didapat rumusnya akar X ditambah P
dikuadratkan. Nah, kemudian karena jarak PF sama dengan jarak PQ, maka diperoleh hubungan akar X dikurang P dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan akar X ditambah P dikuadratkan. Lalu diuraikan masing-masing menjadi X dikurang P dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah P dikuadratkan. Lalu X kuadrat sama dengan X kuadrat, maka dapat dicoret, dan Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dapat dicoret juga. Jadi kita pindah ruaskan 2px ke sebelah kanan, maka didapat rumusnya Y kuadrat sama dengan 4px. Bisa kita simpulkan persamaan parabola dengan titik puncak O dengan koordinat 0,0 dan titik fokus F dengan koordinat P,0 adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Selanjutnya persamaan parabola berpusat di titik O dengan koordinat 0,0. Jika bentuknya seperti ini, maka persamaannya seperti tadi, yaitu Y kuadrat sama dengan 4px. Jadi parabola memiliki 4 bentuk, yaitu terbuka ke kanan. Ada juga yang terbuka ke sebelah kiri, tapi prinsip-prinsipnya semuanya sama. Kalau parabola terbuka ke kiri, maka didapat rumusnya Y kuadrat sama dengan min 4px. Selanjutnya sering kita lihat yaitu bentuknya seperti ini. Maka rumus parabolanya yaitu X kuadrat disama dengan 4py. Parabola itu harus memenuhi titik-titik jarak harus sama ke titik fokus dan ke garis dielektrik. Ternyata parabola itu memiliki syarat seperti ini. Jadi rumusnya juga dibalik saja, yaitu Y menjadi X dan X menjadi Y. Jadi parabola yang terbuka ke bawah dengan rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan negatif 4py. Kita simpulkan persamaan parabola memiliki 4 persamaan, yaitu yang pertama Y kuadrat sama dengan 4px dengan koordinat titik puncak yaitu 0,0, koordinat fokus P,0, dan persamaan sumbu simetrisnya yaitu di sumbu X maka Y sama dengan 0. Persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan min 4 dan bentuk parabolanya yaitu terbuka ke kanan. Yang kedua, persamaan parabola Y kuadrat sama dengan negatif px dengan koordinat titik puncaknya sama 0,0, koordinat fokusnya yaitu negatif P,0 dan persamaan sumbu simetris di titik X maka Y sama dengan 0 dan persamaan direktris sama dengan X sama dengan P. Bentuk parabolanya terbuka ke kiri. Persamaan parabola yang ketiga, X kuadrat sama dengan 4py dengan koordinat titik puncaknya sama 0,0 dan koordinat fokus 0,p dan persamaan sumbu simetris di sumbu Y maka X sama dengan 0 dan persamaan direktrisnya Y sama dengan negatif 4. Bentuk parabolanya terbuka ke atas. Persamaan parabola yang keempat yaitu X kuadrat sama dengan negatif 4py dengan koordinat titik puncaknya sama 0,0, koordinat titik fokus yaitu 0, negatif P. Persamaan sumbu simetris di sumbu Y maka X sama dengan 0. Persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan P dan bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yaitu tentukan koordinat titik fokus, titik puncak, persamaan direktris dan persamaan sumbu simetris dari parabola-parabola di bawah ini. Kemudian gambarlah sketsanya. Dengan persamaan yang pertama, Y kuadrat sama dengan 16X dan yang kedua X kuadrat sama dengan negatif 16Y. Jawaban yang pertama yaitu Y kuadrat sama dengan 16X. Dari sebelumnya kita ketahui persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan 4px, maka Y kuadrat sama dengan 4 dikali 4px berarti P-nya sama dengan 4. Persamaan tersebut merupakan persamaan parabola mendatar terbuka ke kanan. Lalu kita tentukan titik fokusnya yaitu F dengan koordinat 4,0 dan titik puncaknya yaitu 0,0 dan persamaan direktrisnya yaitu yang tadi X sama dengan negatif P maka X sama dengan negatif 4. Selanjutnya sumbu simetrisnya berimpit dengan sumbu X maka Y sama dengan 0. Maka dapat kita sketsakan gambar
parabolanya seperti ini. Lanjut yaitu jawaban yang B. Dengan persamaan X kuadrat sama dengan negatif 16Y. Dari sebelumnya kita dapat persamaan yaitu X kuadrat sama dengan negatif 4PX. Berarti X kuadrat sama dengan negatif 4 dikali PY. Berarti P-nya sama dengan 4. Persamaan tersebut merupakan persamaan parabola tegak yang terbuka ke bawah dengan titik fokusnya yaitu 0, negatif P. Maka didapat titik fokusnya 0, negatif 4. Titik puncaknya yaitu sama, yaitu 0,0, dan persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan P. Berarti Y sama dengan 4. Sumbu simetrisnya berimpit dengan sumbu Y. Jadi X sama dengan 0. Maka dapat kita sketsakan gambar parabolanya yaitu seperti ini. Parabola tegak yang terbuka ke bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B. Yang pertama adalah gambar sebuah parabola dengan memisahkan titik fokus F dan garis direktris G, sejajar dengan sumbu Y seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, perpotongan garis G dengan sumbu X adalah titik A. Puncak adalah titik A dengan F. Dan sumbu simetris sejajar dengan X yaitu Y sama dengan B seperti yang ada di gambar, Y sama dengan B. Yang ketiga, misalkan jika jarak mutlak AF sama dengan P, berarti titik fokusnya adalah F dalam kurung A ditambah setengah P, B. Sehingga persamaan garis G adalah X sama dengan A dikurang setengah P. Yang keempat, ambil sembarang titik pada parabola yaitu titik T, X, Y, maka berlaku persamaan mutlak TF sama dengan jarak T ke garis G. Akar dari X dikurang A ditambah setengah P dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan X dikurang dalam kurung A dikurang setengah P. Yang kelima, kuadratkan kedua ruas dan dijabarkan sehingga diperoleh suatu persamaan Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 2P X dikurang A. Catatan, jika P-nya besar dari 0 maka parabola terbuka ke kanan seperti yang ada di gambar, dan jika P kecil dari 0 maka parabolanya terbuka ke kiri. Jika garis direktriksnya sejajar dengan sumbu X seperti gambar di bawah ini, maka parabolanya merupakan terbuka ke atas atau vertikal. Nah, misalkan jarak A mutlak AF sama dengan P, berarti titik fokusnya adalah F, A, B tambah setengah P. Sehingga persamaan garis L atau garis direktriksnya adalah Y sama dengan B dikurang setengah P. Yang kedua, ambil sembarang titik pada parabola yaitu titik T, X, Y. Berdasarkan definisi parabola, maka berlaku persamaan mutlak TF sama dengan jarak T ke garis L atau akar dari dalam kurung Y dikurang dalam kurung B ditambah setengah P tutup kurung dikuadratkan ditambah X dikurang A dikuadratkan sama dengan Y dikurang B dikurang setengah P. Yang ketiga, kuadratkan kedua ruas dan dijabarkan sehingga diperoleh suatu persamaan X dikurang A dikuadratkan sama dengan 2P Y dikurang B. Catatan, jika P-nya besar dari 0 maka parabola tersebut terbuka ke atas seperti yang ada di gambar. Nah, jika P-nya kecil dari 0 maka parabola tersebut terbuka ke bawah. Soal, titik A adalah puncak dan titik B adalah titik fokus parabola. X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 6 dalam kurung Y ditambah 2. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di B dan berfokus di A. Yang pertama, kita tulis persamaan parabola yang terlebih dahulu, lalu kita tentukan A, B, dan P-nya. Nah, diketahui bahwa A-nya itu adalah negatif 2, B-nya juga negatif 2. Sedangkan P-nya ada 2. Rumusnya 2P sama dengan 6, sehingga P-nya sama dengan 3. Nah, maka diketahui titik puncaknya adalah A,
negatif 2, negatif 2. Titik fokusnya B dengan rumus A, B tambah setengah P, sehingga B-nya negatif 2, negatif 2 ditambah setengah dikali 3, di mana 3 adalah P. B sama dengan negatif 2, negatif 2, negatif 2 ditambah 3 per 2. B sama dengan negatif 2, setengah, di mana negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, sehingga negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, sehingga diperolehlah persamaan baru parabolanya, yaitu dengan rumus X dikurang A dikuadratkan sama dengan 2P dalam kurung Y dikurang B, di mana A-nya itu adalah 2, sehingga X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 2 dikali 3, di mana P-nya sama dengan 3. Y ditambah setengah. Sehingga persamaan parabola yang berpuncak di B, berfokus di A adalah X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 6 dikali dalam kurung Y ditambah setengah. Sketsa grafik parabola. Yang pertama, untuk persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 2px yang mempunyai puncak O 0,0 dengan titik fokus adalah F setengah P, 0. Garis direktriksnya atau garis arah adalah X sama dengan negatif setengah P, dan koordinat titik potong latus rektum atau LR dengan parabola adalah setengah P, P dan setengah P, negatif P. Latus rektum parabola adalah tali pusat yang melewati fokus dan tegak lurus terhadap sumbu parabola. Nah, untuk persamaan parabola X kuadrat sama dengan 2PY mempunyai puncak O 0,0 dengan titik fokus adalah F 0,5 P dan garis direktriksnya adalah Y sama dengan negatif setengah P. Dan koordinat titik potong latus rektum atau LR dengan parabola adalah P, setengah P dan negatif P, setengah P. Nah, untuk persamaan parabola Y dikurang B kuadratkan sama dengan 2P X kurang A memiliki puncak P, A, B dengan titik fokus adalah F dalam kurung A ditambah setengah P, B. Garis direktriksnya adalah X sama dengan A dikurang setengah P, dan koordinat titik potong latus rektum atau LR dengan parabola adalah A ditambah setengah P, B ditambah P, dan A ditambah setengah P, B dikurang P. Untuk persamaan parabola yang terakhir, yaitu X dikurang A dikuadratkan sama dengan 2P dalam kurung Y dikurang B. Memiliki puncak P, A, B dengan titik fokus adalah F dalam kurung A, dalam kurung B ditambah setengah P tutup kurung. Dan garis direktriksnya adalah Y sama dengan B dikurang setengah P, dan koordinat titik potong latus rektum atau LR dengan parabola adalah A ditambah P, B ditambah setengah P, dan A dikurang P, B ditambah setengah P. Nah, langkah-langkah membuat sketsa grafik parabola ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan koordinat puncak. Yang kedua, menentukan koordinat fokus dengan bantuan langkah 1 akan didapat persamaan sumbu simetri. Yang ketiga, menentukan garis direktriksnya. Yang keempat, menentukan koordinat titik potong latus rektum atau LR. Yang terakhir, menentukan titik bantu jika diperlukan. Soal, gambarlah sketsa parabola dengan persamaan Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 4 dalam kurung S tambah 3. Lalu jawab. Kita tulis persamaan parabola yang terlebih dahulu. Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 4 X ditambah 3. Lalu kita cari A, B, dan P-nya. Diketahui bahwa A-nya sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan 2, dan P-nya sama dengan 2. Didapatkan dari 2P sama dengan 4, dan P-nya sama dengan 2. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu koordinat puncaknya, yaitu A, B, berarti P-nya negatif 3,2. Lalu persamaan sumbu simetrinya, yang kedua persamaan sumbu simetri, di mana dia sejajar dengan sumbu X.
Sehingga Y-nya sama dengan B, berarti Y sama dengan 2. Nah, yang ketiga persamaan direktriksnya dengan rumus X sama dengan A dikurang setengah P, maka diperoleh X-nya sama dengan negatif 3 dikurang setengah dikali 2, di mana negatif 3A, 2P. Lalu didapatkan bahwa X-nya negatif 3 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 4. Yang keempat, koordinat fokus F, A ditambah setengah P, B. F-nya negatif 3 ditambah setengah dikali 2. A-nya negatif 3, P-nya 2, dan B-nya juga 2. Sehingga setengah dikali 2 itu 1. Lalu dioperasikan dengan negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2, 2 tetap 2. Sehingga titik koordinat fokus F-nya adalah negatif 2,2. Nah, yang kelima, koordinat titik potong latus rektum dengan parabola. Dengan rumus A ditambah setengah P, B ditambah P, sehingga didapatkan negatif 3 ditambah setengah dikali 2, 2 ditambah 2. Sehingga negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, yang untuk kedua, A ditambah setengah P, B dikurang P. Negatif 3 ditambah setengah yaitu negatif 2, 2 dikurang 2 adalah 0. Sehingga itulah titik potong latus rektum koordinatnya. Yang keenam, panjang latus rektum mutlak 2P, berarti LR-nya sama dengan 4. Untuk titik bantu untuk X sama dengan 1, maka diperoleh ditulis dulu persamaan parabolanya, yaitu Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 4, X ditambah 3. Nah, Y dikurang 2 dikuadratkan kita jabarkan, lalu X sama dengan 1 kita substitusikan. Y dikurang 2 dikuadratkan dijabarkan menjadi Y kuadrat dikurang 4P ditambah 4 sama dengan 4, 1 ditambah 3. Jadi 1 tambah 3 itu 4. 4 dikali 4, 16. Lalu kita pindah ruaskan atau bisa kita kurangkan kedua ruas dengan 16, sehingga didapatkan Y kuadrat dikurang 4P dikurang 12, 4 dikurang 16 sama dengan negatif 12, dan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Lalu kita cari faktornya, sehingga kita dapatkan bahwa faktornya itu adalah Y sama dengan 6 atau Y sama dengan 2. Dan kita dapatkan titik bantunya yaitu 1,6 dan 1, negatif 2. Lalu kita gambarkan titik-titik tersebut dalam koordinat kartesius. Seperti yang kita lihat bahwa X sama dengan negatif 4, yang sudah kita cari, kita ketahui bahwa itu adalah persamaan direktriksnya. Y sama dengan 2 merupakan sumbu simetrinya, ada titik P, ada P yang merupakan puncaknya, ada F atau koordinat fokusnya, dan parabola ini merupakan parabola terbuka ke kanan atau horizontal. Garis singgung pada parabola. Persamaan garis singgung pada parabola dengan gradien. Jika diketahui parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan 4px, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan mx ditambah P dibagi M. Jika diketahui parabolanya X kuadrat sama dengan 4pi, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan mx dikurang nm kuadrat. Jika diketahui parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 4x, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan mx dikurang P dibagi M. Jika diketahui parabolanya yaitu X kuadrat dikurang 4pi, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan mx ditambah M kuadrat pi. Jika diketahui parabolanya yaitu Y dikurang B kuadrat sama dengan 4pi dikali X dikurang A, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A ditambah P dibagi M. Jika diketahui parabolanya yaitu X dikurang A kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurang B, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A dikurang P M kuadrat.
Jika diketahui parabolanya yaitu Y dikurang B kuadrat sama dengan negatif 4Pi dikali X dikurang A, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A dikurang P dibagi M. Jika parabolanya diketahui X dikurang A kuadrat sama dengan negatif 4Pi dikali Y dikurang B, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A ditambah M kuadrat Pi. Contoh yang pertama yaitu carilah persamaan garis singgung pada gradiennya 2 terhadap parabola Y kuadrat sama dengan 8X, serta tentukanlah titik singgungnya. Pertama-tama kita cari yaitu persamaan garis singgungnya, yaitu Y kuadrat sama dengan 8X. Karena pada parabola yaitu Y kuadrat sama dengan 4X, maka nilai Pi-nya yaitu nilai Pi-nya yaitu 2. Kita masukkan rumus persamaan garis singgung pada gradien yaitu Y sama dengan MX ditambah P dibagi M. Y sama dengan M gradiennya itu tadi kita dapat diketahuinya 2, X ditambah Pi-nya yaitu 2, gradiennya itu 2. Maka Y sama dengan 2X ditambah 1. Yang kedua yaitu titik singgungnya yaitu Y kuadrat sama dengan 8X. Y tadi kita dapat yaitu 2X tambah 1, maka kita masukkan 2X tambah 1 kuadrat sama dengan 8X. 2X tambah 1 kuadrat ini kita jabarkan menjadi 4X kuadrat ditambah 4X tambah 1 sama dengan 8X. 8X ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi 4X kuadrat ditambah 4X tambah 1 dikurang 8X sama dengan 0. 4X kuadrat dikali 4X tambah 1 sama dengan 0. 4X kuadrat dikurang 4X tambah 1 ini kita faktorkan menjadi 2X tambah dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 1/2. Nilai Y yang bersesuaian adalah Y sama dengan 1/2 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi koordinat titik singgungnya itu 1/1,2. Nomor 2 yaitu tentukan persamaan garis singgung dengan gradien negatif 1 terhadap parabola yaitu Y dikurang 1 kuadrat sama dengan negatif 8 dikali X tambah 2 serta tentukan titik singgungnya. Terhadap parabola yaitu Y dikurang B kuadrat sama dengan 4Pi dikali X dikurang A. Maka kita lihat dari soalnya tadi yaitu Y dikurang 1 kuadrat sama dengan negatif 8 dikali X tambah 2. Maka kita peroleh A sama dengan negatif 2, B sama dengan 1, dan P-nya kita dapat negatif 2. Jadi selanjutnya kita cari yaitu persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung pada gradien yaitu rumusnya yaitu Y dikurang B sama dengan M X dikurang A ditambah P dibagi M. Kita masukkan lagi Y dikurang 1 sama dengan negatif 1 gradiennya X dikurang ditambah 2 ditambah negatif 2 per negatif 1. Y dikurang 1 sama dengan min X dikurang 2 ditambah 2. Y dikurang 1 sama dengan min X. Y sama dengan min X ditambah 1. Selanjutnya kita cari yaitu titik singgungnya.
Y dikurang 1 kuadrat sama dengan min 8 dikali X tambah 2. Kita peroleh yaitu Y dikurang 1 tadi, kita peroleh Y-nya kita peroleh tadi negatif X tambah 1. Maka kita masukkan negatif X tambah 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan negatif 8X ditambah 16 dikurang 16. Jadi X kuadrat sama dengan min 8X dikurang 16, X kuadrat sama ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi X tambah 4 kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan negatif 4. Maka nilai Y yang bersesuaian yaitu Y sama dengan negatif 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi titik koordinatnya titik koordinat titik singgungnya yaitu negatif 4,5. Selanjutnya, persamaan garis singgung parabola melalui titik P X1, Y1, di mana titik tersebut berada pada parabola. Titik ini disebut juga dengan titik singgung. Berikut adalah bentuk persamaan garis singgung parabola. Yang pertama, persamaan garis singgung melalui titik P X1, Y1 pada parabola yang memiliki puncak di titik asal O 0,0. Untuk persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4 dikali P dikali X, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah Y1 dikali Y sama dengan 2 dikali P dikalikan X ditambah X1. Untuk persamaan parabola Y kuadrat sama dengan negatif 4 dikali P dikali X, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah Y1 dikali Y sama dengan negatif 2 dikali P dikalikan X ditambah X1. Untuk persamaan parabola X kuadrat sama dengan 4 dikali P dikali Y, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah X1 dikali X sama dengan 2 dikali P dikalikan Y ditambah Y1. Untuk persamaan parabola X kuadrat sama dengan negatif 4 dikali P dikali Y, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah X1 dikali X sama dengan negatif 2 dikali P dikalikan Y ditambah Y1. Yang kedua, persamaan garis singgung yang melalui titik P X1, Y1 pada parabola yang memiliki puncak di titik A, B. Untuk persamaan parabola Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4 dikali P dikalikan X dikurang A, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah Y1 dikurang B dikalikan Y dikurang B sama dengan 2 dikali P dikalikan X ditambah X1 dikurang 2 dikali A. Untuk persamaan parabola Y dikurang B dikuadratkan sama dengan negatif 4 dikali P dikalikan X dikurang A, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah Y1 dikurang B dikalikan Y dikurang B sama dengan negatif 2 dikali P dikalikan X ditambah X1 dikurang 2 dikali A. Untuk persamaan parabola X dikurang A dikuadratkan sama dengan 4 dikali P dikalikan Y dikurang B, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah X1 dikurang A dikalikan X dikurang A sama dengan 2 dikali P dikalikan Y ditambah Y1 dikurang 2 kali B. Untuk persamaan parabola X dikurang A dikuadratkan sama dengan negatif 4 dikali P dikalikan Y dikurang B, maka persamaan garis singgung parabolanya adalah X1 dikurang A dikalikan X dikurang A sama dengan negatif 2 dikali P dikalikan Y ditambah Y1 dikurang 2 dikali B. Contoh soal 1. Tentukan persamaan garis singgung yang dapat ditarik dari titik P 2,4 terhadap parabola
Y kuadrat sama dengan 8X. Untuk menjawab soal ini, pertama, kita akan memeriksa apakah titik P berada pada parabola dengan cara mensubstitusikan titik P terhadap persamaan parabola. Di sini titik P adalah 2,4 dengan 2 sebagai X dan 4 sebagai Y. Kita akan mensubstitusikannya ke dalam persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Sehingga menjadi 4 kuadrat sama dengan 8 dikali 2. 4 kuadrat sama dengan 16, 8 dikali 2 sama dengan 16. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik P 2,4 berada pada parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Yang kedua, kita akan mencari nilai P. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 8X menyerupai bentuk persamaan umum parabola Y kuadrat sama dengan 4PX. Maka 4P sama dengan 8. P sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan titik P 2,4 dengan 2 sebagai X1, 4 sebagai Y1, dan nilai P sama dengan 2 ke rumus persamaan garis singgung. Karena bentuk persamaan parabolanya menyerupai Y kuadrat sama dengan 4PX, maka rumus persamaan garis singgungnya adalah Y1 dikali Y sama dengan 2P dikalikan X ditambah X1. Y1-nya sama dengan 4, dikalikan Y sama dengan 2, P-nya 2, dikalikan X ditambah X1-nya 2. Sehingga 4 dikali Y sama dengan 4Y, 2 dikali 2 sama dengan 4, dikalikan X tambah 2. 4 dikalikan X sama dengan 4X, 4 dikali 2 sama dengan 8, sehingga menjadi 4Y sama dengan 4X ditambah 8. Kita akan menolkan ruas kanan dengan cara setiap ruas dikurangi dengan 4X ditambah 8, sehingga menjadi negatif 4X ditambah 4Y dikurang 8 sama dengan 0. Agar X menjadi positif, semua ruas kita kalikan negatif, sehingga menjadi 4X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menyederhanakan dengan cara semua ruas dibagi 4, sehingga menjadi X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka persamaan garis singgung yang dapat ditarik dari titik P 2,4 terhadap parabola Y kuadrat sama dengan 8X adalah X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Contoh soal kedua yaitu tentukan persamaan garis singgung parabola Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan X ditambah 2 di titik 2,5. Untuk menjawab soal ini, pertama kita akan memeriksa apakah titik 2,5 berada pada parabola Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan X ditambah 2 dengan cara mensubstitusikan titik 2,5 dengan 2 sebagai X dan 5 sebagai Y, sehingga menjadi 5 dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan 2 ditambah 2. 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan 2 tambah 2, 4. Maka 4 kuadrat sama dengan 16, 4 dikali 4 sama dengan 16. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik 2,5 berada pada parabola Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan X ditambah 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A, B, dan P. Persamaan parabola Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan X tambah 2 menyerupai bentuk persamaan parabola Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4 dikali P dikalikan X dikurang A. Maka A sama dengan negatif 2, B sama dengan 1, dan
4P sama dengan 4. Maka P sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan titik 2,5 dengan 2 sebagai X1 dan 5 sebagai Y1. Nilai A sama dengan negatif 2, nilai B sama dengan 1, dan nilai P sama dengan 1 ke rumus persamaan garis singgung. Karena diketahui persamaan parabolanya menyerupai Y kurang B dikuadratkan sama dengan 4 dikali P dikalikan X dikurang A, maka rumus persamaan garis singgungnya Y1 dikurang B dikalikan Y dikurang B sama dengan 2 dikali P dikalikan X ditambah X1 dikurang 2 dikali A. Kita substitusikan Y1 nya 5 dikurang B nya 1 dikalikan Y dikali B nya 1 sama dengan 2 dikali P nya 1 dikalikan dengan X ditambah X1 nya 2 dikurang 2 dikali A nya negatif 2, sehingga menjadi 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikalikan Y dikurang 1 sama dengan 2 kali 1 2 dikalikan X tambah 2 dikurang 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4, 2 dikurang negatif 2, jadi 2 ditambah 2. Nah, menjadi 4 dikali Y dikurang 1 sama dengan 2 dikali X tambah 2 tambah 4. 4 dikalikan Y, 4Y, 4 dikali negatif 1, negatif 4, sama dengan 2 dikalikan X tambah 2 tambah 4 sama dengan 6. 2 dikali X 2X, 2 dikali 6 sama dengan 12, maka 4Y dikurang 4 sama dengan 2X tambah 12. Kita akan menolakkan ruas kanan dengan setiap ruas dikurangi 2X tambah 12, sehingga menjadi negatif 2X tambah 4Y dikurang 4 dikurang 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi negatif 2X tambah 4Y, negatif 4 dikurang 12, negatif 16 sama dengan 0. Kita akan menjadikan X-nya positif, maka semua ruas dikalikan negatif, hingga menjadi 2X dikurang 4Y ditambah 16 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menyederhanakannya dengan membagi 2 setiap ruasnya, hingga menjadi 2X dibagi 2 sama dengan X, negatif 4Y dibagi 2 sama dengan negatif 2Y, 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan 0 bagi 2 sama dengan 0. Hingga X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Maka persamaan garis singgung parabola Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikalikan X tambah 2 di titik 2,5 adalah X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu titik dan garis polar. Dari sebuah titik P, X1, Y1, di luar suatu parabola ditarik dua buah garis singgung, maka garis penghubung P antara kedua titik singgungnya disebut garis polarnya P terhadap parabola, dan P adalah titik polarnya garis P itu. Persamaan garis polar titik P X1 Y1 yang terletak di luar parabola Y kuadrat sama dengan 4 PX adalah Y dikali Y1 sama dengan 2P dikali X tambah X1. Contoh soal untuk titik dan garis polar adalah tentukan persamaan garis singgung yang melalui negatif 2, negatif 3 pada parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Juga persamaan garis penghubung kedua titik singgungnya. Sesuaikah persamaan ini dengan rumus garis polar suatu titik terhadap parabola? Nah, misalkan titik singgung pada parabola adalah X1, Y1, maka garis singgung pada parabola Y kuadrat sama dengan 8X dengan titik singgung X1, Y1 adalah Y dikali Y1 sama dengan 4 dikali X ditambah X1. Nah, kan titiknya tadi negatif 2, negatif 3, maka
persamaan garis singgungnya Y kali Y1 sama dengan 4 dikali X ditambah X1. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya, yaitu negatif 3 dikali Y1 sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah X1 merupakan persamaan 1. Kemudian untuk X1, Y1 pada parabola berlaku Y1 kuadrat sama dengan 8X1, yaitu persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, Y1 kuadrat sama dengan 8X1. Y1-nya yaitu negatif 4/3 dikali negatif 2 ditambah X1 dikuadratkan sama dengan 8X1. Kemudian kita kuadratkan, yaitu 16/9 dikali 4 dikurang 4X1 ditambah X1 kuadrat sama dengan 8X1. 4X1 kuadrat sama dengan 34X1 ditambah 16 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka menjadi 4X1 dikurang 2 dikali X1 dikurang 8 sama dengan 0. Maka untuk X1 nya adalah X1 sama dengan 1/2 dan X1 sama dengan 8. Maka dapat kita peroleh jika X1 sama dengan setengah, maka Y1 nya sama dengan 2. Sedangkan jika X1 nya sama dengan 8, maka Y1 nya sama dengan negatif 8. Sehingga titik singgungnya adalah 1/2,2 dan 8, negatif 8. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik singgung setengah, 2 adalah 2Y sama dengan 4 dikali X ditambah setengah, atau 2X dikurang Y tambah 1 sama dengan 0. Persamaan garis singgung melalui titik singgung 8, negatif 8 adalah negatif 8Y sama dengan 4 dikali X ditambah 8, atau X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Persamaan garis yang melalui setengah, 2 dan 8, negatif 8 adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 8. Hasil ini sesuai dengan jika kita menggunakan rumus persamaan garis polar. Titik P negatif 2, negatif 3 di luar parabola Y kuadrat sama dengan 8X, yaitu negatif 3Y sama dengan 4 dikali X dikurang 2 adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 8. Dengan penyampaian materi terakhir tadi, yaitu titik dan garis polar parabola, maka berakhirlah penjelasan materi parabola dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.